Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Dayat Lombok ya. Jadi saya habis narik lah gitu di ini ATM, di ini nama bank saya ya, Satender. Karena menurut saya dia yang lebih murah ya untuk masalah pembayaran pajaknya. Soalnya dia juga lebih dekat juga dari kota saya, dari ini namanya tempat saya tinggal di mesan saya. Lebih dekat dari tempat tinggal, jadi gampang mau nariknya di sini. Jadinya ya itu yang saya bilang kemarin, kalau kalau apa namanya eh, kalau apa namanya kalau buat buku tabungan di Polandia itu persyaratannya ini ya, persyaratannya kayak itu yang saya bilang kemarin, paspor, jangan lupa sama nomor peselnya itu. Paspor, nomor pesel, sama nomor HP-nya, sama alamat pabriknya ya. Alamat pabriknya itu. Nah, itu yang 4 itulah untuk membuat buku tabungan di Polandia ya. Syaratnya itu harus ada pesel juga. Jadinya tadi saya mau cerita-cerita ya tentang apa namanya, tentang saya tadi, kita sama teman-teman pas ini hari raya Idul Fitri ya. Jadinya kemarin saya minta apa namanya, tadi saya minta, oh ya, ya kemarin 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 saya minta sama inilah ya, sama bos lah ya, tempat kita kerja ya di pabrik. Karena di tempat saya di Tomat lagi rame-ramenya gitu. Jadi soalnya saya di bagian packing, jadinya lagi rame-ramenya itu. Terus kita minta libur nggak boleh gitu, di Tomat lagi rame-ramenya, soalnya lagi musim panen ya. Soalnya udah mulai panas gitu ya, jadinya lagi mulai rame-ramenya gitu. Lagi mulai rame-ramenya di perkebunan tomat. Terus kita minta libur, nggak boleh, nggak dikasih gitu. Tapi kalau lagi sepi itu ya sebenarnya libur itu nggak masalah, cuman lagi rame banget gitu, lagi rame banget kerjaan gitu. Makanya pas kita izin kemarin itu nggak dikasih sama bos lah gitu, nggak diizinin gitu. Karena kerjaan banyak lah gitu. Tapi setelah mungkin dipikir-pikir, dipertimbangin gitu, mungkin kita tadi disuruh kerja kan hari ini, jadinya kita kerja tadi. Cuman ya dikasih, mungkin nggak enak, mungkin dia tuh ngerti juga dia mungkin, jadi mikir-mikir mungkin dia, jadi orderan itu kayaknya dikurangin gitu. Jadinya tadi kita dikasih cuman kerja 2,5 jam aja, terus disuruh pulang gitu. Makanya alhamdulillah lah gitu, kita bisa telepon-telepon keluarga di rumah ya, di kampung gitu. Eh, kita bisa ngucapin selamat Idul Fitri ya ke keluarga di rumah. Jadinya ternyata orang sini juga ngerti juga, cuman kadang keadaan yang mendesak gitu, karena emang orderan lagi banyak banget gitu. Kalau sedikit kerjaan sih dia pasti liburin kita gitu, cuman keadaan itu kan yang membuat jadinya. Tapi kita dikasih 2 jam tadi, kerja cuman 2 jam, jadi dia ngerti lah gitu. Alhamdulillah lah gitu, jadinya kita tadi pulang sama teman-teman gitu. Sebenarnya orang sini juga ngerti-ngerti gitu, paham dia juga. Saya kan udah kemarin kita ngomong, kita lagi di Indonesia lagi Idul Fitri gitu. Minta tolong kita itu diliburkan sehari gitu untuk orang Indonesia gitu. Jadinya dia kemarin nggak bisa ngizinin, tapi alhamdulillah sekarang dia bisa dikasih kita kelonggaran lah gitu, cuman 2 jam kerja gitu. Jadinya setelah itu kita masuk terus ini, sampai terus hari Minggu pun kita masuk ini kalau lagi udah rame kayak gini gitu, kalau di perkebunan tomat. Tapi kalau nanti setelah bulan 10 itu ya itu sepi kerjaannya gitu kan, karena musiman kan, tomatnya nggak ada lagi gitu. Itulah cerita saya tentang di perkebunan tomat ya. Tapi kalau lagi rame-ramenya kayak gini nih,
kita sampai kerja 12 jaman itu, kita kerja itu sehari itu sampai nggak ada libur-liburnya gitu. Tapi kalau lagi musim panen gitu, pokoknya musim berbuah tomat lah gitu. Pokoknya kan kita kan digaji itu dibayar itu sama tomat, soalnya kalau kita yang di perkebunan nggak tahu ya perkebunan yang lain ya saya di perkebunan tomat yang saya tahu ya. Jadinya ya itulah, mereka ngerti juga lah gitu, orang Polandia itu sebenarnya ngerti juga dia. Yang penting kita apa keluhan apa itu kita diskusi sama mereka gitu, jangan kita tutupin itu apa-apanya gitu. Oke lah, saya masih di daerah kota Gurzu ya. Jadinya saya lagi narik ATM di sini ya, di bank, narik uang di Bank Santander ini ya, nama bank saya ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, persyaratan kalau buat tabungan di Polandia itu yang tadi saya bilang, paspor, pesel, nomor pesel, nanti minta nomor peselnya sama agensi, terus nomor telepon sama alamat pabriknya itu, alamat ini ya, alamat mesnya lah gitu, asramanya gitu. Nanti kan di sini tuh kalau buat buku tabungan itu nggak langsung di apa namanya, kalau buat tabungan itu nggak kayak kita gitu langsung terima ATM gitu, enggak, dia tuh nunggu dulu ATM-nya seminggu gitu. Nanti dikirimin sesuai alamat gitu. Kalau salah alamatnya misalnya nih kalau pakai alamat lain itu alamatnya nggak, ATM-nya nggak nyampe, nggak jadi kayak teman saya tuh. Jadi ATM-nya itu nggak jadi, buku tabungannya nggak jadi gitu karena ATM-nya nyasar gitu. Tapi kalau tepat alamat mesnya nanti dikirimin di sana ATM-nya setelah proses pembuatan buku tabungan lah gitu. Nah nanti ATM-nya nyusul modelnya, kalau di sini nggak langsung gitu, nggak kayak kita gitu. Dan itu terus cara pengirimannya itu kita melalui aplikasi ya. Kadang nanti kayak saya ya nih, masuk gaji misalnya nih, masuk gaji ke HP lah gitu, di aplikasi saya masuk di HP saya masuk lah gitu, dana kita nanti di sana bisa kita pakai TransferWise untuk mengirim ke Indonesia ya. Ada aplikasinya juga untuk mengirim, kita tinggal pindahin pakai kodenya nanti di sana, terus kita kirim ke Indonesia nanti. Gitu caranya ngirim ke Indonesia ya. Gampang kalau lihat aplikasi itu malah enak, malah maunya ngirim 100 jeloti, maunya 50 jeloti, 20 jeloti, gampang. Kalau kayak saya juga gampang. Tinggal diklik-klik aja lah lewat aplikasinya, nanti lewat TransferWise dia namanya di sini itu aplikasinya. Enak lah itu. Jadi bisa di rumah-rumah gitu mau ngirim gitu. Kan saldo kita udah ada di HP kan. Di HP itu tinggal kita pindahin aja saldo kita itu ke TransferWise, terus TransferWise ke Indonesia gitu. Tinggal kita tunggu, nggak nyampe berapa, kadang ada sih nyampe sehari, cuman kalau nggak ada masalah sih paling berapa jam lah, nggak nyampe sejam lah dia itu udah masuk uang kita gitu di Indonesia gitu, udah masuk di Indonesia loh, tinggal cek aja gitu. Itu aja informasi dari saya ya. Tadi saya mau curhat-curhat masalah itu ya, tadi yang di pabrik di bulan ini, di Idul Fitri ini tadi dikasih keringanan lah gitu. Nah yang penting kita besok kerja terus ini, jadinya kita hari ini dikasih apa namanya kelonggaran, tapi nanti setelah itu kita kerja terus ini. Kadang kerjanya di tomat tuh nggak stabil ya, 12 jam gitu, kadang lebih gitu, tergantung orderannya gitu, orderan dari pabriknya gitu. Tapi nggak ada lembur ya, itu cuman tetap dia hitungan per jam kalau di Polandia itu. Kalau 14 jeloti ya 14 jeloti gitu per jamnya gitu. Kalau 15 jeloti ya 15 jeloti ya, tinggal ditambah-tambah aja lah gitu. Jadi nggak ada lembur. Kalau lembur kan ini kan makin besar kan kalau hitung-hitungannya itu kalau lembur. Kalau overtime-nya berapa gitu, kita overtime itu nanti kan lebih tinggi gitu. Tapi kalau di Polandia sih enggak, sama aja dia tuh.
mau kerja 8 jam 12 jam sama aja hitungannya. Kalau 15 dari sana ya 15 di Loti gitu aja. Oke lah, itu aja informasi saya dari Gurzo ya, Dayat Lombok ya. Jangan lupa deh subscribernya ya. Saya emang jarang buat video karena ya emang saya kerjanya lagi sibuk gitu. Pergi jam 6, pulang jam 6 saya itu kalau setiap hari itu. Untuk saat ini sih lagi rame soalnya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.